beras, 2 kg terigu, 2 liter minyak goreng, dan 1 Oke, dah. Ini belum ditandatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari PT Tamrin Group, kalau memang masih ada, oh ya Bapak ya, mewakili Ibu Elsa ya, dan seluruh pejabat pemerintah Kota Palembang yang sudah sempat hadir, dan kawan-kawan media yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan karunia, rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah hari ini memasuki hari puasa yang ke-22, kembali kita pemerintah Kota Palembang mendapatkan bantuan dari banyak pihak, mulai dari bantuan dari Sahabat Mitra Sejati berupa 50 paket sembako, dan juga ada bantuan dari Ikatan Alumni Semangka berupa 500 karung beras, totalnya sekitar 5 ton beras, dan juga terakhir dari PT Tamrin Group berupa 1000 paket sembako. Tentu yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan banyak pihak untuk membantu pemerintah Kota Palembang, terutama nanti bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada warga masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan ini tentu kami berharap akan semakin banyak lagi warga atau instansi yang ingin membantu berbuat kebaikan di tengah pandemi bencana COVID-19 ini, karena terus terang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tercinta, bahwa tentu kita pemerintah Kota Palembang, kalau seandainya ini dibebankan kepada pemerintah seorang tanpa dibantu oleh banyak pihak, kita akui kita tidak mampu. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih, sekaligus mengetuk pintu hati banyak pihak untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang saat ini memang betul-betul sedang membutuhkan bantuan dari kita semua. Yang kedua, yang kami harapkan juga pada kesempatan ini, sekali lagi tidak henti-hentinya kami berharap kepada seluruh warga Kota Palembang untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, untuk supaya berada di luar gunakan masker. Kalaupun tidak terlalu penting, jangan sampai kita berada di luar. Yang kedua, kalau bisa jaga jarak. Dan yang selanjutnya, ikuti aturan-aturan yang lain. Stay di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan, kalau seandainya ini semuanya kita ikuti dengan baik, kita berharap dalam waktu dekat, kita bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini di Kota Palembang pada khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena mengingat kita tidak boleh lagi terlalu lama kumpul-kumpul, bahkan seharusnya 5 orang sudah tidak boleh lagi ya, paling banyak 5 orang untuk dalam arti menghindari penyebaran ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas keterbatasan, kepada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita juga ada tugas untuk berbicara langsung dengan mereka. Sementara kita percayakan kepada pemerintah dan kita ikut dalam semua kewajiban dan peraturan yang harus dikerjakan dengan kita. Jadi dari kita pun sekarang sudah dapat beberapa support, karena kan untuk transportasi mereka tetap harus berjalan. Kalau tidak rodanya kan akan terputus. Jadi memang untuk tempat kita adalah kita bagaimana kita bisa memfasilitasi dan mensupport bagaimana transportasi kita dapat berjalan. Sehingga kan untuk dari tempat servis kita, dari tempat sekat kita memadai, supaya transportasi ini bisa kita support. Kalau tidak kan apabila terjadi breakdown akan sulit. Itu sih. Dari sisi usaha menerima kebijakan ini nggak?
ya dari sisi sektor usaha kita akan tetap bisa bertahan nggak selama PSBB? Saya yakin kalau tidak ada income, siapa pun tidak akan bisa bertahan. Jadi tapi ini adalah sesuatu yang kita percayakan kepada pemerintah. Mereka pun tidak gampang melaksanakan ini, karena saya yakin seluruhnya berat. Tapi mau nggak mau kita patuhi supaya corona ini lebih cepat dapat kita lalui bersama-sama. Karena sebetulnya yang kita lakukan ini adalah bukan untuk kita lagi. Kita lakukan ini adalah kita melihat keselamatan seluruhnya dan keselamatan semua orang, termasuk keluarga. Sehingga ini dapat kita lalui bersama-sama. Itu prinsipnya. Sehingga makanya daripada itu, walaupun berat, tapi kita harus patuhi. Karena kita percayakan dengan pemerintah. Antisipasi dari perusahaan sendiri bagaimana biar badannya tetap berjalan? Antisipasi beberapa perusahaan yang kita lihat memang sudah tidak dapat kita pertahankan, misalnya dalam soal hotel, dalam soal restoran, karena memang penurunannya terjadi sangat luar biasa gitu ya. Mau nggak mau memang kita tutup. Saya yakin di tempat yang lain juga seperti itu, di tempat yang tempat otomotif kita dan kita punya mall, mau nggak mau kan kita buka, karena memang harus kita support, bukan hanya dengan untuk kita, tapi untuk karyawan-karyawan kita, karena kita memikirkan keluarga mereka dan bagaimana kita dapat bertahan di masa sulit ini. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang sementara. Jadi bagaimana dalam waktu sementara ini kita dengan bukan masalah totalitas lagi ya, kita benar-benar berdaya, upaya dan benar-benar berjuang untuk melewati masa ini. Karena apabila sudah kita lewati masa ini, apabila kita dapat berhasil, kita bisa menjadi pemenang daripada pemenang. Karena ini bukan sesuatu yang gampang. Jadi memang kita punya mental, sudah kita persiapkan untuk berjuang lah. Udah habis-habisan di sini. Dari Tamrin itu ngajuin keringanan nggak dengan untuk beberapa hal misalkan sektor pajak atau apa terkait dengan dampak COVID? Mungkin ada pengajuan keringanan nggak? Misalkan untuk air bersih atau apa? Harusnya kita ajukan ya dengan ini ya, karena memang dampaknya sudah sangat masif. Coba kita belum, nanti kita coba pikirkan dengan tim supaya kita dapat mengajukan itu juga. Di mall sendiri Kebijakan yang terjadi di mall seperti ini, kita operasional karena kita memang mensupport. Tadi kan kita ada bahan baku, orang-orang ada keperluan, tetapi sebetulnya prinsipnya dari awal adalah kita benar-benar mengutamakan keselamatan semuanya. Jadi makanya dari Palembang Indah Mall pun pada saat masuk semua protokol itu harus dilakukan. Dalam soal masker, dalam soal kebersihan, itu kita dari pertama kita sudah kerjakan. Dan yang paling penting adalah kita melihat bahwa dengan adanya keselamatan seperti ini, kita pun sampai ada namanya GoMall. GoMall itu ya kalian telepon aja, kita bisa antarkan dengan gratis dan kita bisa support. Setelah itu pun kita ada live show, kalau misalnya mau beli barang, kalian bisa lihat, kalian suka, bisa pesan langsung kita bisa antar. Saya rasa sekarang mereka juga sudah launching namanya drive-thru malahan. Jadi tidak perlu ke mall pun, tapi hanya ada di tempat parkiran. Kalian minta apapun, kita kerjakan semua. Sampai kita tempuh seperti itu. Karena kan pasti rata-rata ibu-ibu juga banyak keperluan. Daripada salah bolak-balik, tapi takut tidak aman, jadi kita lakukan pun ada drive-thru supaya seluruh orang itu benar-benar fasilitasinya itu kita berikan untuk masyarakat Palembang. Terakhir kalau selama PSBB nanti apa saja yang akan sektor yang masih tetap buka di wilayah mall? Saya harap untuk yang di mall memang kita buka karena kita memang mensupport untuk masalah bahan-bahan daripada keperluan di rumah tangga yang saya rasa pemerintah pun sudah memperbolehkan itu. Nah, untuk yang masalah alat-alat transportasi itu juga salah satu dari pemerintah yang boleh dibuka. Makanya kita sebagai fasilitas untuk mendukung sarana ini supaya tidak terputus. Karena kan kita tahu juga kalau misalnya ada masalah mereka masih seperti apa, bagaimana mereka mau kemana gitu. Jadi memang kita memfasilitasi itu supaya kita memang dapat mensupport roda-roda ini supaya dapat berjalan.